Hai Lang, kamu lagi pelajari materi apa tuh? Saat ini, saya sedang membahas mengenai mata kuliah medan elektromagnetik pada bab 4 untuk materi integral garis. Sebelum teman-teman menyimak video pembelajaran ini, teman-teman boleh banget nih baca komik pembelajaran terlebih dahulu yang ada di halaman ini juga. Baik, agar tidak berlama-lama, ayo kita simak video pembelajaran pada materi kedua ini. Lalu sebelum kita masuk ke ada contoh soal setelah ini ya, kita harus belajar integral garis. Nah, permasalahan integral garis ini sebenarnya lebih ke matematis ya. Kalau di mata kuliah apa itu namanya? Analisa bilangan kompleks itu ada juga bab mengenai integral garis. Nah, di sini nanti integral garisnya seperti apa? Kurang lebih sama. Kenapa kita belajar integral garis di sini? Karena persamaan integral yang tadi ini ya, untuk membawa untuk kerja yang dilakukan dalam memindahkan sebuah muatan titik Q dari satu posisi ke posisi yang lain, itu merupakan contoh dari sebuah persamaan integral garis. Nah, mungkin kalau dari kalian bertanya-tanya, ngapain sih belajar integral garis di matematika, itu buat apa? Ya, untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini ya. Dalam analisis vektor, integral garis itu dinyatakan dalam bentuk integral sepanjang lintasan tertentu dari perkalian titik sebuah medan vektor dan vektor lintasan diferensial di L. Seperti tadi kan berarti. Nah, persamaan sebelumnya kan seperti ini. Tanpa bantuan analisis vektor, persamaan sebelumnya dituliskan seperti ini. Di mana EL adalah skalar komponen E pada arah DL. Dalam integral garis, lintasan yang diselusuri dipecah menjadi segmen-segmen sangat kecil yang sangat banyak, mengalihkan komponen medan yang searah tiap segmen dengan panjang segmennya, dan kemudian menjumlahkan semua hasil perkaliannya. Penjumlahannya tadi itu akan menjadi sebuah integral bila banyaknya segmen dijadikan tak berhingga, artinya panjang segmen itu dijadikan begitu kecil hingga mendekati 0. Nanti akan ada ilustrasinya. Nah, seperti ini. Ini yang dimaksud dengan memecah garis-garis tersebut menjadi beberapa segmen, ya. Ini contoh kalau misal kita mau memindahkan muatan dari titik B, ini ya titik awalnya di sini, ke titik A. Titik A-nya ada di ujung. Nah, di sini garis ini kan berarti lintasan ya. Ini sebenarnya integral garis kan. Ini adalah garis lintasan dari si muatan yang mau dipindahkan tadi, dipecah menjadi segmen-segmen. Artinya kalau sudah dipecah menjadi segmen, kita bisa menghitung W dari tiap segmen. Di sini kan diketahui E-nya ya, intensitas medan listriknya diketahui. Lalu kita diminta untuk mencari kerja atau W. Nah, sebenarnya kita bisa menjumlahkan dari masing-masing segmen ini. Gitu, itu kenapa dirubah ke segmen. Maka kerja yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan titik Q dari B ke A itu dapat diaproksimasi sebagai seperti ini ya. Karena muatannya tetap nilainya, sehingga dia min Q dalam kurung EL1 delta L1. EL1 ini merupakan intensitas medan listrik di segmen 1. Delta L1 ini adalah panjangnya si segmen. Kalau dengan notasi vektor, maka akan seperti ini ya. Karena E ini adalah vektor, delta L lintasannya juga merupakan vektor, sehingga kita kalikan titik. Lalu karena E itu di kasus ini medan vektornya seragam, artinya E di sini, sini maupun di sini itu ya akan sama nilainya ya. Sehingga kita dapat mengeluarkan E dari tanda kurung seperti ini jadinya. Ya kan? Jadi seperti ini. Nah, ruas di dalam tanda kurung merupakan penjumlahan vektor-vektor segmen lintasan. Ini itu penjumlahannya ya kan? Di mana menurut aturan jajaran Genjang, jumlahnya adalah vektor lintasan yang mengarah dari titik awal B menuju titik akhir A, atau LBA. L ini bold ya, dia ditebalkan, berarti L ini merupakan vektor, sehingga
W itu sama dengan min Q E dot LBA, dengan catatan ini jika medan E nya seragam. Kalau tidak seragam ya berarti harus dihitung satu-satu ya. Lalu jika segmen lintasan banyaknya tak berhingga, maka hasil di atas dapat dituliskan kembali ke persamaan integral jadi seperti ini. Nah, ini adalah formulasi atau persamaan untuk mencari kerja yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari suatu titik ke titik yang lain ya. Jadi seperti itu. Lalu perlu diperhatikan, integral di sini adalah integral awal akhir ya. Nah, karena ini di sini mau membawa muatan dari B ke A, maka di sini ditulislah integral B ke A. Jadi kalau misal nanti di soal ada case yang berbeda, nggak usah bingung ya. Yang jelas kalian harus paham konsepnya bahwa pengintegralan di sini adalah integral dari akhir ke awal ya, sama seperti formulasi integral yang lain ya. Integral awal akhir. Nah, ini kalau medan E-nya tidak seragam maka seperti ini. Ya berarti masing-masing dari intensitas medan listriknya itu kita kalikan titik dengan dl. Kalau dia seragam maka bisa dikeluarkan dari integralnya si E-nya itu. Gitu. Lalu sederhananya memang biasanya intensitas medan listriknya dibuat seragam ya. Nah, untuk kasus seperti itu perlu dicatat bahwa kerja yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan itu hanya tergantung pada besar muatan Q, E, dan ini, ya kan? Dimana ini LBA itu merupakan sebuah vektor yang ditarik dari titik awal ke titik akhir dari lintasan yang dipilih. Lalu kerja untuk memindahkan muatan itu tidak tergantung pada lintasan yang diselusuri. Artinya begini, nanti kita di akhir itu akan memperoleh formulasi bahwa misal kita mau memindahkan dari titik B ke titik A. Dengan lintasan yang seperti ini, atau lintasan yang langsung lurus atau lintasan yang melengkung, itu hasil W-nya akan sama, kerja yang dilakukan akan sama gitu. Nah, jadi kalau misal nanti ada kasus soal-soal ya, misal kita mau memindahkan muatan dari B ke A dan tidak diketahui lintasannya, apakah boleh kalau mengerjakannya dengan hanya lintasan lurus seperti ini? Boleh gitu. Karena kalau lintasan lurus mungkin akan lebih mudah untuk membuat untuk membuat persamaan garisnya ya, karena kita harus tahu nih LBA-nya berapa, jadi kita nanti buat persamaan garis dulu. Nah, syarat ini tadi ya, tidak tergantung pada lintasan yang diselusuri, itu tidak ada lintasan yang saling berpotongan di sini. Jadi kalau misal ini tadi saya contohkan seperti ini kan dia tidak berpotongan ya. Nah, tapi kalau misal dia seperti ini lalu gini berpotongan gitu, nah itu nggak boleh gitu. Konsep ini nanti akan menjadi dasar dari hukum Ohm. Di akhir nanti akan dibahas seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum masuk ke soal? Kalau tidak ada, kita bahas contoh soal ya. Diketahui sebuah medan tidak seragam, E sama dengan YAX ditambah XAY tambah 2AZ. Ditanyakan kerja membawa muatan sebesar 2 coulomb dari titik B ke titik A, titiknya sudah diketahui koordinatnya ya, melalui lintasan berupa busur terpendek dari lingkaran. Nah, kalau ini lintasannya sudah ditentukan ya sama dia, jadi lintasannya berupa busur terpendek dari lingkaran. Busur itu kan ini nih ya, lengkungannya si lingkaran ya. Nah, misal ini saya sebut titik B, ini titik A, seperti ini. Nah, kita pakai sistem koordinat persegi ya. Jadi dalam sistem koordinat persegi, vektor lintasan diferensial DL itu adalah ini ya. DL di sistem koordinat persegi itu dijabarkan seperti ini. Ini ada di materi vektor, silakan dilihat lagi kalau lupa.
dl sama dengan dxax ditambah dyay ditambah dzaz. Lalu persamaan integral yang digunakan sesuai rumusan yang tadi, karena di sini medan E-nya tidak seragam, maka kita pakai rumusnya untuk medan E tidak seragam ya, seperti itu. Oke. Min Q nilainya adalah Q-nya nilainya 2, sehingga di sini min 2 integral B ke A, ini adalah E-nya ya, yang ini. Ini adalah E, lalu di sini adalah dl. Nah, ini tinggal dikalikan titik saja. Yax dikalikan dxax, yax dikalikan dyay, dan seterusnya. Berarti yax, misal saya contohkan ya, yax dikalikan titik dengan dxax, y dikali dx ya, berarti kan y dx ax dot ax ya. Nah, ax dot ax ini nilainya 1. Ingat, kalau perkalian titik, jika dia sesama kalau x sama x dikalikan titik, maka dia 1. Tapi kalau berbeda, misal ax dikalikan titik dengan ay, maka dia 0, ya kan? Dan begitu seterusnya, sehingga diperoleh seperti ini. Ya. Nah, maka kita tinggal mengintegralkan saja. Tadi kan batasnya dari B ke A ya, sehingga min 2 integral x A x B y dx. Jadi untuk yang pengintegralan terhadap x, maka batasnya juga pakai batas x, dan begitu seterusnya ya, y juga begitu, z juga begitu. Ini tinggal diintegralkan biasa kan. Nah, batas-batas integral itu dipilih sesuai dengan nilai-nilai koordinat titik awal dan titik akhir dari lintasan perpindahan muatan. Lalu dengan menggunakan persamaan lintasan lingkaran yang diberikan ini, ya, penyelesaian selanjutnya adalah ya udah kita tinggal hitung saja ya, kita integralkan biasa. Saya rasa ini sudah masuk ke ranahnya matematis ya, sehingga hasilnya adalah min 0,96 joule. Ini kalau lintasannya adalah berupa busur lingkaran. Nah, bagaimana kalau kita memilih lintasan garis lurus dari B ke A? Ini yang pertama, lintasannya seperti ini. Ya, nah, bagaimana kalau lintasannya garis lurus aja nih? Bentar. Sepertinya saya perlu menjelaskan bagaimana itu bisa dapat ya. Yang ini tadi. Nah, sebelumnya kan diperoleh min 2 integral y dx, min 2 integral x dy, min 4 integral dz. Nah, di sini ada nilai y dx, x dy, min 4 dz. Kita bisa melihatnya dari ini ya, persamaan garisnya. Di sini kan sudah ada persamaan garisnya ya, lingkarannya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1 dan z sama dengan 1. Ya. Nah, kemudian bagaimana ini bisa seperti ini? Ya, dari persamaan lingkaran tadi kan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Sementara di sini tadi kan integralnya adalah integral y ya, dx. Nah, kita cari dulu y itu berarti sama dengan x kuadrat min 1 di akar kan. X juga begitu, x sama dengan integral y kuadrat min 1. Maka kenapa di sini jadinya seperti ini ya. Iya ya, kebalik, sorry. Y adalah integral 1 min x kuadrat, x adalah 1 min y kuadrat. Ya, maka seperti ini. Lalu ya sudah diintegralkan saja
secara matematis, kemudian dimasukkan batas-batasnya, dihasilkanlah W sekian. Nah, kalau misal lintasannya garis lurus bagaimana? Tentu yang pertama adalah kita harus mencari dulu persamaan garisnya. Kan ini garisnya sudah bukan busur tadi ya. Kalau busur tadi kan persamaan garisnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 dan Z sama dengan 1, seperti itu kan. Ini B ke A. Nah, kalau lintasannya kita ganti dengan lintasan garis lurus seperti ini, ya berarti kita harus mencari persamaan garis lurusnya. Persamaan garis lurus bagaimana caranya? Ya sesuai dengan materi teori-teori di matematika untuk mencari persamaan garis lurus ya. Misal Y min Y2 apa sih? Y min Y, kalau di sini Y min YB dikurang X min XB sama dengan YA min YB per XA min XB. Ini contohnya. Z juga begitu, pakai persamaan garis saja. Nah, ini tinggal dimasukkan nilai-nilainya. Tadi kan ada YB-nya berapa, XB-nya berapa, dan seterusnya ya. Nah, sehingga diperolehlah persamaan garisnya. Oke, ini kita simpan dulu persamaan garisnya seperti ini ya. Kemudian selanjutnya dari persamaan integral yang tadi, ini kan persamaan integral yang sudah diperoleh tadi. Di sini ada Y, ada X juga kan. Ya, kita ganti aja nilai Y sama X-nya itu dengan persamaan garis lurus. Y dari persamaan garis lurus yang sudah kita hitung, Y sama dengan X min 1 kan. Ya. Oke, tinggal diintegralkan saja. Kemudian diperoleh nilainya adalah min 0,96 Joule. Jadi untuk memindahkan muatan dari titik B ke titik A itu diperlukan kerja atau energi sebesar min 0,96 Joule. Nilainya sama ya, mau dia bentuk lintasannya seperti ini tadi, busur lingkaran, ataupun lintasannya berupa garis lurus, nilainya sama. Dengan demikian, di sini membuktikan ya bahwa kerja yang dilakukan itu tidak tergantung dari lintasan yang ditempuh muatan. Lalu perlu diperhatikan untuk vektor lintasan diferensial atau dl-nya di dalam ketiga sistem koordinat itu menggunakan panjang diferensial dari masing-masing sistem. Kalau sistem koordinat persegi yang sudah kita pakai untuk menyelesaikan soal tadi seperti itu ya. Untuk sistem koordinat silindris tentu berbeda dengan sistem koordinat persegi, begitu juga dengan sistem koordinat bola. Ini sudah pernah dibahas di materi vektor. Hubungan antar variabel dalam setiap persamaan dl itu ditentukan secara spesifik oleh persamaan lintasan perpindahan yang dipilih. Misal di contoh terakhir ada ilustrasi integral garis berikut adalah di contoh terakhir ini ya, untuk ilustrasi integral garis berikut adalah evaluasi atas dua lintasan di sekitar muatan garis tak berhingga, di mana sudah diketahui bahwa medan listriknya sepenuhnya pada arah radial. Kalau pada arah radial kan seperti ini ya, pada arah radial dari sebuah muatan garis, rumusnya seperti ini. Ini ada di materi intensitas medan listrik. Jadi ini misal ada muatan garis tak berhingga nih, panjangnya tak berhingga, yang dia berhimpit di sumbu Z. Maka E-nya itu ada di arah di semua sisi radial, di semua arah radial dari garis tersebut. Jadi ibaratnya kalau ini adalah muatan garis, maka intensitas medan listriknya dia mengelilingi si muatan garis tersebut. Kan memang seperti itu konsepnya ya, intensitas medan listrik. Nah, sekilas bisa diketahui bahwa kerja untuk membawa muatan positif Q menyelusuri lintasan melingkar berjari-jari P1 yang sepusat dengan muatan garis itu adalah 0. Ini kan lintasan dari E-nya ya, seperti ini. Nah,
kerjanya untuk menyelusuri lintasan tersebut itu sama dengan 0, karena lintasan selalu tegak lurus terhadap intensitas medan listrik. Dari perhitungan W sama dengan ini, maka kita masukkan aja persamaan E nya berapa, lalu dl nya apa, sehingga dihasilkan seperti itu. Nah, sehingga hasilnya 0 ya, karena di sini ada perkalian titik antara vektor satuan rho dengan vektor satuan v, yang mana ini akan menghasilkan 0, sehingga hasilnya 0. Nah, lintasan untuk memindahkan muatan Q dari lokasi rho A ke rho B, nah ini beda kasus lagi. Kalau yang di sini tadi kan kita mau memindahkan lintasan, misal dari sini ya, ini B ke A, ternyata hasilnya 0 ya, kalau kasusnya seperti ini. Tapi kalau kasus yang lain, misal kita mau memindahkan dia searah rho, jadi misal ini ke sini, kita mau memindahkan muatan dari titik A ke titik B, maka lokasi A ini kan nilainya adalah rho sama dengan A dan rho sama dengan B ya. Seperti yang diketahui kalau di lintasan di sistem koordinat silindris, kalau masih ingat kalian ya, ini seperti ini kan, ini X, ini Y, ini Z. Nah, sistem koordinat silindris kan seperti ini. Nah, jari-jarinya ini adalah rho kan, jarak dari pusat ke ini adalah rho, sehingga kalau kasus seperti ini kita sebenarnya memindahkan titik pada sumbu rho, pada arah rho nya ya. Lintasan untuk memindahkan muatan Q dari lokasi rho sama dengan A ke rho sama dengan B itu adalah lintasan radial, dan lintasan diferensialnya dalam sistem koordinat silindris adalah seperti ini. Kerja yang dilakukan adalah, nah kalau seperti ini bisa diperhatikan, ini adalah E nya, ini adalah dl, ada perkalian titik antara A rho dengan A rho, sehingga dia tidak akan 0 nilainya ya, dia ada nilainya. Jadi untuk kasus seperti ini kerja yang dilakukan itu adalah W sama dengan min Q rho L per 2pi epsilon 0 ln B per A. Ini ln ya, kalau di kalkulator ya ln gini tulisannya. Nah, karena B lebih besar dari A, maka ln B per A itu bernilai positif, yang berarti bahwa kerja yang dilakukan adalah negatif, karena kita mau melawan. Ini mengindikasikan bahwa pada proses memindahkan muatan Q dari A ke B, itu pelaku kerja menyerap energi ketimbang menghabiskannya. Memindahkan muatan ke nilai koordinat yang lebih kecil tidak perlu mengubah tanda dl, karena arah minus sudah tercakup pada batas-batas energi yang dipilih. Ini ditunjukkan pada kerja serupa tapi berlawanan dengan arah sebelumnya. Jadi kalau di sini tadi kan kita mau merubah kita mau memindahkan muatan dari yang koordinatnya kecil ke yang besar, dari A ke B. Persamanya seperti ini ya. Dimana kalau prosesnya seperti ini, dia akan bernilai negatif W-nya nanti, sehingga negatif joule, sekian joule nanti itu berarti bahwa dia menyerap energi ketimbang menghabiskannya. Jadi tidak dia justru menyerap energi untuk bisa berpindah seperti itu. Tapi kalau misal kita mau memindahkan muatan dari koordinat yang lebih besar ke yang kecil, misal dari sini ke sini ya, maka W-nya itu tinggal dihilangkan saja negatifnya ya. Jadi dl-nya tidak perlu merubah tanda. Nanti kan kita pakai dl ya. Nih, dl-nya di rho A rho. Nah, kalau misal ke arah sebaliknya, dl-nya juga di rho A rho, tapi dari hasil penurunan rumus sebenarnya tinggal dihilangkan saja negatifnya dari persamaan. Nah,
Gimana nih teman-teman? Apakah sudah paham dengan penjelasan materi tadi? Jika belum, kalian bisa tonton ulang lagi ya. Namun, jika sudah, yuk kita bahas materi selanjutnya.